Keputusan Larissa Chow menjadi seorang mu'alaf benar-benar mengubah jalan hidupnya. Apalagi setelah ia menikahi pria yang menjadi guru dalam mempelajari agama Islam, Alvin Putra, yang tak lain adalah putra Dai Kondang Arifin Ilham. Bersama dengan Alvin, Larissa kemudian mendapatkan sorotan, tak hanya tentang pernikahannya yang dinilai masih terlalu muda, tetapi juga perjuangannya menjadi seorang mu'alaf. Selain dirinya, Larissa juga berhasil mengenalkan Islam kepada ayah dan neneknya, hingga akhirnya mereka mengikuti jejak Larissa memeluk Islam. Pengalamannya tersebut membawa Larissa menjadi seorang motivator di sebuah acara pengajian di depan ratusan jemaah wanita. Larissa pun menceritakan satu persatu perjalanan hidupnya sebelum dan sesudah menjadi mu'alaf. Tantangannya yang karena ditentang dan dihujat itu dalam artian diomong, cuma mungkin kalau di depan saya nggak terlalu banyak ngomong. Kalau misalnya kayak keluarga jauh, saudara-saudara kan ngomongnya di belakang ya, gitu kan. Di depannya sih paling kayak apaan sih sa, gitu gini ya. Ngapain masuk Islam? Mama, papa ya semuanya begitulah. Cuman saya berpikir ini mungkin ujian saya dan perjuangan saya. Saya yakin sesuatu akan bisa dicapai, sesuatu akan bisa saya raih kalau saya ada perjuangan dan semua butuh proses. Mungkin mereka itu awalnya menentang, tapi karena sayanya nggak ngelawan. Kalau saya ngelawan, berarti nanti saya nggak jadi baik. Nanti dia akan ngomong nggak bisa kok masuk Islam, jadi menentang ini jadi kasar. Karena lama-lama Oma tuh selalu sendiri kok cucunya subuh-subuh mau sholat gitu kan. Papi saya juga lama-lama kalau ngeliat saya tuh pulang belanja baju pakai muslim lagi gitu kan. Padahal saya punya baju-baju semua dulu bagus, dan berarti keren-keren, tapi udah nggak mau saya pakai dan udah nggak mau beli lagi. Tapi anaknya mau memakai kerudung gitu, jadi papi saya lama-lama sangat sendiri. Jadi mereka itu tertarik dengan Islam karena anaknya itu mengenalkan Islam dengan cara saya sendiri. Saya nggak pernah sholat jamaah awal-awal karena ketinggalan. Orang udah Allahu Akbar aku masih baca doa, oh iya ya udah ikut, karena kan nggak ngerti dulu, jadi nggak bisa terlalu ngajarin papa gitu kan dulu. Cuma pelan-pelan akhirnya pas udah jago, bukan jago ya udah bisa, udah lancar, udah jago lah. Saya jago, bagi saya mah jago, di keluarga paling jago gitu kan. Mama sih gimana ya, cuman ya mau gimana dia. Pas papa masuk Islam itu ketika mama udah ngerestuin saya masuk Islam. Sebelum menjadi seorang mu'alaf, Larissa adalah seorang wanita modern yang sangat memperhatikan penampilan. Ia selayaknya gadis seusianya yang harus tampil cantik di setiap kesempatan. Apalagi ia datang dari keluarga yang berlimpah materi. Tetapi kehidupan tersebut sudah jauh ditinggalkan oleh Larissa kini. Ia menemukan kedamaian dengan berhijab yang awalnya justru paling ditentang oleh orang tuanya. Sesekali Larissa juga keluar menggunakan cadar jika berhadapan dengan laki-laki selain sang suami. Larissa menganggap hijab dan cadar dapat melindunginya. Tantangan terbesarnya adalah ya ketika mau pakai hijab kan tidak boleh. Masuk Islam aja udah nggak boleh, suruh pakai hijab. Saya mau pakai hijab. Saya nggak ada proses. Setelah syahadat sebulan gue langsung menggunakan hijab, istiqomah insya Allah langsung memakai syar'i. Motivasi dan nasihat saya masa kalah sama mu'alaf, itu doang sih. Tantangannya jelas, pertama tantangannya awalnya karena hijab ya, yang paling ditentang itu hijab. Buat apa pakai hijab? Kan satu keluarga teman-teman udah, kalian kalau ke mall ya cici-cici pakainya gimana sih, cantik-cantik kan? Saya kalau ngeliat mereka kayak, idih gue dulu kayak gitu, sekarang gue kayak gini. Kok kata teman-teman kan kayak, selalu pakai apa gitu kan. Jadi tantangannya dulu tentang hijab sebenarnya paling utama, karena dari lingkungan tidak mendukung, keluarga menentang. Kalau temen itu nggak menentang, cuman dengan cara tidak mendukung. Beda, teman-teman kan mungkin dia nggak punya hak untuk melarang saya, jadi cuma bedanya dengan ini kayak komentar yang enggak lah atau ada. Cuman mereka lama-lama selalu sendiri kayak, sa lo jadi beda banget ya, jadi kayak pakai Barbie hijab deh gitu loh. Kadang pakai cadar, tanpa saya suruh dia pakai cadar gitu loh. Kadang pakai cadar ke mall, pakai cadar atau kemana gitu. Emang udah kesenangan tersendiri, dia merasa dengan dia memakai jilbab atau memakai cadar itu melindungi dia dari godaan para lelaki atau gimana gitu. Jadi dia ini pernah ngetes itu melewati salah satu orang yang baik laki-lakinya, dia memakai jilbab. Nah itu orang-orang di situ yang tadinya ngegoda dia, ngelihat dia itu ngegoda kayak bilang neng cantik gitu. Tapi setelah dia pakai jilbab, orang-orang di situ ngelihat, habis itu udah buang muka semua. Dan di situ Risa baru ngerti gitu loh, oh ternyata jilbab ini melindungi perempuan ya.
Terlepas dari kegiatan dakwah yang dilakukan Siti Raisa dengan menceritakan pengalamannya menjadi seorang mu'alaf, ia masih banyak belajar tentang Islam dari sang suami. Dari mengaji Al-Quran hingga belajar ilmu-ilmu dasar agama Islam, ia pelajari pelan-pelan. Alvin sendiri mengajari sendiri istrinya dengan penuh kelembutan. Ia ingin agar Larissa menikmati masa-masa belajar tentang Islam. Saya selalu, namanya juga mu'alaf kan masih butuh beberapa ilmu dasar dalam Islam. Saya ajari sekitar paling sehari itu bisa 2-3 kali. Saya ajari Risa sedikit-sedikit, gini loh Risa gitu loh. Saya ajari kalau bisa setelah waktu sholat gitu, setelah subuh terutama yang paling afdol ya. Saya ajari dengan lembut, dengan kasih sayang gitu kan. Misalkan salah saya cium gitu biar lebih semangat gitu loh. Saya tidak ketegasan pasti untuk istri ya, tapi saya lebih mengedepankan ketegasan disertakan kelembutan gitu. Saya mengajari istri seperti ini loh Risa, kayak gini loh, kamu kalau salah aku cium loh gitu loh, gitu ini atau gimana biar dia lebih semangat gitu loh. Jadi dia ini belajarnya lebih enjoy, lebih belajar kayak belajar sambil pacaran gitu lah intinya gitu. Jika Alvin memberikan dukungan kepada sang istri dengan mengajari ilmu-ilmu agama dengan kelembutan, maka Ayu Ting Ting memberikan dukungan kepada adiknya Syifa yang sedang merintis usaha. Demi sang adik, Ayu rela terjun langsung melayani pelanggan dan berjualan minuman. Seperti apa keseruan Ayu saat membuat minuman untuk pelanggan? Berstatus bintang dangdut papan atas, seperti apa seru dan hebohnya Ayu saat melepas status kebintangannya untuk menjual minuman ringan di salah satu mall. Meski hasil berjualan tak sebanding dengan bayaran 1 kali manggung, bagaimana kebahagiaan Ayu saat menjalankan bisnisnya itu? Seperti apa pula kebahagiaan Ayu saat sang ayah dilantik oleh Wali Kota Depok? Benarkah nama Ayu ikut mendongkrak karir sang ayah?